eksperimen aku yang bisa menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa membandingkan dengan orang lain? Jawabannya adalah karena kenalin, aku Tasya Komarasari atau teman-teman bisa panggil aku Taskom. Eksperimen kali ini yang aku lakukan, aku menemukan jawabannya. Kenapa aku gak bisa tidur tenang? Kenapa aku selalu membandingkan diri aku dengan orang lain? Kenapa aku selalu gak pernah ngerasa cukup atas diri aku? Kalau teman-teman punya masalah yang sama, ayo bareng-bareng kita bedah. Jawabannya adalah karena aku tidak memakai Instagram kurang lebih selama 11 bulan. Nah, ini akan genap selama 12 bulan atau 1 tahun. Kenapa ternyata satu perubahan dalam hidup aku bisa mengubah pola pikir aku dan ketenangan jiwa yang aku punya? Ternyata tanpa Instagram itu hidup aku jadi lebih fokus ke diri sendiri, ke pencapaian sendiri, tanpa membandingkan dengan pencapaian orang lain. Dan kemudian aku juga merasa bahwa sebenarnya apa yang ingin kita tampilkan itu di sosial media itu yang bagus-bagusnya aja kan. Kadang kita real life-nya emang kayak gini. Bahkan tuh ada istilah dulu aku denger dari temanku, Taskom kok bisa sih keluar dari Instagram? Padahal tuh dulu mau tahu Taskom di mana, lihat aja story-nya. Jadi aku tuh Instagram user yang separah itu. Tapi kemudian aku mencoba untuk aku harus keluar dari aplikasi ini gitu. Karena aku ngerasa aku yang kayak setiap buka handphone itu kayak udah automatically aku buka Instagram gitu. Aku ngerasa kayak ini tuh udah gak sehat gitu. Tapi kalau misalnya untuk Instagram tuh yang bener-bener yang kayak nge-framingin diri aku, kehidupan aku ini siapa, aku tuh pencapaiannya apa gitu. Karena dulu aku sebagai wirausaha, aku diajarkan untuk membangun portofolio, dan salah satunya adalah melalui Instagram atau sosial media gitu. Nah, kemudian ketika aku ternyata scrolling di Instagram itu, wah, kualitas teman-teman aku benar-benar keren-keren banget. Kuliah di luar negeri, kerjanya pakai gajinya euro, gajinya dolar gitu kan. Terus aku yang kayak hidup di kota kecil gitu kan. Terus aku yang kayak aku belum capai apa-apa nih, keluarga aku juga gak kayak banget gitu. Terus ya aku juga punya pasangan, menikah juga bingung. Dan untuk saat ini juga ya aku ngerasa kayak jadi lebih dewasa lah tanpa Instagram. Itu tuh karena kita tuh cenderung melihat story orang lain yang tanpa bisa kita filter gitu. Oke, mungkin kita bisa yang kayak aku mau nge-mute aja orang ini. Tapi masa semuanya kita mute? Kan enggak. Ya hati-hati yang lemah ini tuh menurut aku coba deh kita eksperimen dulu tanpa Instagram. Ternyata benar. Benefitnya itu tidur kita jadi lebih tenang, kita lebih fokus ke diri kita sendiri gitu. Tapi negatifnya adalah aku sering banget ketemu orang besar akhir-akhir ini. Terus dimana aku tuh ingin connect gitu kan sama mereka, pakai Instagramnya mereka. Tapi karena aku bukan Instagram user, jadi aku yang kayak gak bisa ekspansi koneksi itu gitu, menjadi lebih besar, lebih jauh gitu. Tapi aku gak merasa bahwa hal ini tuh worth it gitu untuk nge-break rules aku yang udah aku buat gitu. Aku mau quit dari Instagram 1 tahun, ya aku harus commit gitu sama hal itu. Mungkin aku masih jadi TikTok user tapi bukan untuk yang kayak daily gitu loh. Kayak aku emang ada kebutuhan khusus gitu untuk sharing di TikTok gitu terkait pembelajaran bahasa Serbia. Ya banyak lah yang sebenarnya pengen aku ceritain, jalan-jalan, terus konser, nonton kayak ya udah aku tinggal di luar negeri nih sekarang gitu kan, kuliah aku gimana dan lain-lain. Tapi itu tuh nggak penting buat orang lain, dan nggak penting juga buat aku share. Negatifnya tuh saat itu terlalu banyak untuk aku. Jadi aku tuh mempersiapkan diri untuk melihat nih perbedaan sebelum, tanpa, dan setelah aku pakai Instagram gitu. Jadi sebelum pakai Instagram tuh apa sih rasanya? Nah kan sekarang karena aku udah mengalami ya, dulu kan aku pakai Instagram tuh kayak gini gitu. Apa yang aku upload hari ini, benar-benar jam ini, menit ini aku upload ke story kan. Nah tapi sekarang tuh setelah aku gak punya obligation lah ya buat nge-upload, ya willingness juga sih buat nge-upload. Jadi aku yang kayak ya udah, emang hidup aku menikmati eksistensi apa yang terjadi hari ini atau saat ini. Kemudian ketika nanti aku akan membuka Instagram, harapannya tuh aku pengennya bener-bener ngasih yang udah
framing Instagram yang aku tuh memberi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk followers aku atau orang yang nggak sengaja lihat story aku atau konten-konten aku tuh maunya ya aku tuh bermanfaat gitu, apa yang aku posting, apa yang orang lain baca, yang didapat, yang nggak didapat. Jadi menurut teman-teman, apakah teman-teman ingin mencoba keluar dari Instagram? Awal-awal pasti ngerasanya susah, kesepian. Rasanya pengen buka Instagram kayak, aduh aku pengen banget nunjukin kehidupan ini ke orang-orang gitu. Kebahagiaan ini pengen aku share gitu. Tapi ya demi proses teman-teman mengerti, bereksperimen dengan diri sendiri, lebih kenal ke diri sendiri, yuk cobain keluar dari Instagram. Dan ternyata 1 tahun juga oke loh buat ngalamin pengalaman ini. Gitu aja yang bisa aku sharing. Semoga kedepannya aku bisa juga sharing hal-hal lain yang lebih bermanfaat di channel YouTube Tasya Komarasari atau Taskom.